Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Kita bersyukur karena malam hari ini kita bisa bersama-sama lagi. Kita berkumpul, bersekutu dan berdoa. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saatnya kita akan bersaat teduh sejenak sebelum kita akan memulai ibadah persekutuan doa yang ke-6. Cukup. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mengawali ibadah persekutuan doa pada malam hari ini, marilah kita naikkan pujian Kasih Paling Agung PKJ 179. Tuhan Allah Maha Kasih, Maha Pengasih dan Maha Penyayang, mengucap syukur Tuhan untuk kasih karunia-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Hari ini Tuhan, kami akan bersekutu, berdoa dan mendengarkan sabda firman-Mu. Mari Tuhan, Engkau hadir di dalam persekutuan doa malam hari ini.
Engkau kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga hati kami hanya fokus mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kiranya Engkau tetap hadir dalam pribadi lepas pribadi kami, sehingga kami boleh bisa mendengarkan firman-Mu, merenungkan firman-Mu, dan melaksanakan apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, doa yang sudah kami naikkan ini hanya kami percayakan kepada Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan, hanya Engkau yang bisa kami percaya di dalam hidup ini. Hanya Engkau yang bisa kami andalkan dalam sepanjang hidup ini. Selamanya kami mau mengakui Tuhan dalam hidup kami. Dengan iman kami mau menyatakan, hanya Engkau satu-satunya yang kami andalkan. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik.
Saudara-saudara kekasih Tuhan, mari bersama sebelum kita membaca dan merenungkan sabdanya, kita satukan hati di dalam doa. Ya Yesus, Sang Sabda kehidupan, Engkau adalah satu-satunya yang kami andalkan, yang kami percaya dalam hidup ini. Saat ini, kami ingin mempercayai suara-Mu yang menuntun kami ke dalam jalan kebenaran dan hidup. Karena itu kami mau menyerahkan diri kami saat ini, agar Roh Kudus-Mu bekerja, sehingga mengurapi hidup kami, dan firman ini sungguh termaterai, dan hidup kami sungguh berubah di hadapan Tuhan. Berkaryalah ya Roh Kudus, sebab anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan. Amin. Mari saudara-saudaraku, kita akan membuka firman Tuhan dari 1 Korintus 13. 1 Korintus 13 ayat 4 sampai ayat 7. Dan sebagai nas kita malam hari ini, kita akan membaca secara khusus ayatnya yang ke-7. 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7 yang demikian. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Demikianlah sabda Tuhan, yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan dan yang memelihara dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. Haleluya. Saya akan ulangi nas kita pada malam hari ini. Ia menutupi segala sesuatu, yang dimaksud adalah kasih. Percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Tema kita pada malam hari ini pada persekutuan doa yang ke-6 yang terakhir adalah mengharapkan yang terbaik. Saudara-saudaraku, setiap kali kita bangun pagi dan melakukan rutinitas pagi, lalu kita kemudian akan berangkat beraktivitas. Tapi saat kita membuka pintu dan melihat kok cuaca mendung, lalu mulai gerimis, bahkan hujan deras. Apa reaksi kita? Jujur saja pasti tidak sedikit di antara kita yang kemudian grundel. Wah, meh berangkat tapi yo harus berangkat, meh berangkat tapi kok koyong ini gitu kan. Batin, sebel, melihat cuaca kok tidak sebaik dari apa yang kita harapkan. Bagi sebagian orang yang naik angkot, yang naik motor, atau kemudian pekerjaannya di lapangan alias tempat terbuka, biasanya sudah jengkel melihat kondisi tersebut. Tetapi berbeda ketika kita bangun pagi, mulai dulu begitu ya, enak banget begitu. Lalu kemudian kita selesai rutinitas pagi, kita buka pintu dan ternyata terang benderang. Tentu kita akan memiliki semangat dan gairah untuk melakukan apa yang menjadi target kita hari itu. Saudaraku, hidup memang seperti itu. Ketika kita mengharapkan yang terbaik dalam melakukan sesuatu, belum tentu kondisi dan situasinya menunjang dengan apa yang ingin kita lakukan. Ada saatnya mendung, ada saatnya hujan, tapi tidak sering juga panas terik.
Tapi tidak tahukah kita bahwa hidup yang selalu panas terik itu ternyata tidak selalu mengenakan untuk dijalani. Seorang petani saja yang bercocok tanam, atau mereka yang bekerja di pertamanan atau bahkan perkebunan, mereka membutuhkan banyak air untuk menyirami tanaman mereka. Bahkan kita merasakan sendiri beberapa waktu yang lalu ketika seluruh negara-negara di Asia ini mengalami cuaca ekstrim yang panas sekali, yang katanya sampai 50 derajat Celcius di Bangladesh. Kita yang siang hari saja kena panas menyengat masih dapat mampu bersyukur karena biasanya dari siang sampai malam hari cuacanya diguyur oleh hujan. Tapi masih rasanya sumuk, panas. Artinya setiap orang ternyata memiliki pengharapan yang berbeda-beda dalam hidup. Tetapi yang pasti harapan yang dimiliki adalah harapan yang harusnya terbaik dalam hidupnya. Saudaraku kekasih Kristus, selama masa Pentakosta ini dalam persekutuan doa 1 sampai yang ke-6, kita memiliki bahan bacaan yang sama. 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7, tetapi dengan nas yang berbeda-beda. Artinya apa? Selama 6 kali persekutuan doa, kita sudah belajar tentang kasih. Kita sudah belajar tentang arti mencintai. Bersikap sabar, dia tidak cemburu, dia tidak egois. Kita diajari juga cara mengelola batin agar luka-luka di hati kita kemudian terkikis dan hilang. Kasih dan bahasa cinta itu bukan hanya sebuah perasaan, tetapi kasih dan cinta itu adalah sebuah tindakan agar orang lain juga turut merasakan bahwa dia dikasihi, bahwa dia dicintai. Jadi agar orang bisa mengalami rasa kasih dan rasa cinta itu, tentu di sana ada sebuah harapan bahwa orang-orang yang hidup berada di sekelilingnya itu akan mengasihi, akan mencintai dirinya apa adanya. Saudaraku, ada seorang penulis buku terkenal yang bernama Gary Chapman. Dia menuliskan sebuah buku yang berjudul 5 Bahasa Cinta. Apa saja 5 bahasa cinta itu? Yang pertama, bahasa cinta pertama adalah kata-kata pendukung. Saya ulangi, kata-kata pendukung. Di sana itu ada kalimat penyemangat dan bukan menyakitkan. Ada kalimat untuk memberikan pujian dan bukan lamis. Ada kalimat yang menceritakan kebaikan orang lain dan bukan sebaliknya, keburukan. Jadi bahasa cinta yang pertama adalah bagaimana kita memberikan kata-kata yang mendukung di dalam kehidupan seseorang. Kemarin saya belajar pada saat retret Dewasa Madya Seklasis Magelang. Di sana diceritakan bahwa seorang anak itu dia harusnya mendapatkan pujian yang tulus dan tepat sampai maksimal usia kelas 4 SD. Kenapa seperti itu? Karena pada saat itulah seseorang anak dibangun untuk semakin percaya diri dan menampilkan apa yang menjadi talentanya. Contohnya Mas Dimas tadi yang bermain keyboard. Dengan talentanya dia bisa memberikan pelayanan yang terbaik untuk Tuhan. Nah sekarang giliran kita yang tua-tua ini, kapan kita sempat memberikan pelayanan buat Tuhan? Jadi itu yang pertama. Bahasa cinta yang pertama, kata-kata pendukung. Lalu bahasa cinta yang kedua, menciptakan saat-saat yang mengesankan. Di dalam perjalanan hidup saudara bersama dengan keluarga, saya mau bertanya kepada saudara sekalian yang berada di rumah,
Coba diingat-ingat, ada berapa banyak memori yang bisa saudara ingat bersama orang-orang terkasih dan itu mengesankan. Mari coba diingat-ingat. Apabila dalam waktu 1 menit saja saudara tidak ingat peristiwa apapun, berarti hidup yang saudara jalani bersama keluarga atau orang istimewa atau orang terdekat siapapun, itu hanya biasa-biasa saja. Gak ada yang istimewa. Saudaraku, hidup itu harus mengesankan. Mengapa? Sebab saat kita sudah tidak ada lagi di dunia ini, pengalaman kita di masa lalu bersama dengan orang-orang terkasih, itu akan menjadi sebuah warisan hidup yang berharga buat mereka yang kita tinggalkan. Bahkan menjadi teladan hidup. Jadi kalau sampai detik ini kita belum melakukan sesuatu yang mengesankan dalam peristiwa atau momen apapun, lakukan sebelum terlambat. Jadi itu yang kedua. Saya ulangi, yang pertama kata-kata pendukung. Yang kedua, ciptakan saat-saat mengesankan. Yang ketiga, saling memberi hadiah. Tentu kita menyadari bahwa namanya hadiah tidak melulu suatu harus berupa barang atau sesuatu yang mahal. Hadiah bisa meluangkan waktu di tengah-tengah kesibukan saudara. Surprise melakukan sesuatu yang di luar kebiasaan dan yang pasti harus positif. Bahkan termasuk perhatian. Itu yang ketiga, memberikan sesuatu berupa hadiah. Yang keempat, bahasa cinta yang keempat adalah saling melayani. Anak Tuhan itu harus terbiasa melayani, karena itu adalah panggilan kita sebagai anak-anak Kristus. Di dalam keluarga tentu tidak hanya melulu seorang istri akan melayani suami, tetapi suami juga melakukan pelayanan untuk istri. Demikian pula tidak hanya orang tua yang melayani anak, tetapi anak juga belajar melayani orang tua. Sehingga ketika orang tua semakin tua, semakin lagi tidak bisa berpergian kemana-mana, atau ketika pada saat dia menderita sakit, anak sudah terbiasa dari semenjak kecil juga untuk melayani orang tua. Maka jadikan ini sebagai sebuah kebiasaan di dalam rumah, dan lihatlah bagaimana rumah saudara bisa menjadi rumah yang menyenangkan, aman, dan juga membuat orang terkerasan di dalamnya. Lalu yang kelima, menurut Gary Chapman, sentuhan fisik. Sentuhan fisik tentu bukan berarti hanya berupa seks, tetapi memegang tangan, berpelukan, cipika-cipiki, itu juga diperlukan dalam membangun kebersamaan. Jadi saya ulangi lagi saudara-saudara untuk mengingat 5 bahasa cinta. Kata-kata pendukung, ciptakan saat-saat yang menyenangkan, berikan hadiah, saling melayani, dan yang kelima, sentuhan fisik. Pertanyaan saya buat saudara untuk direnungkan. Dari kelima bahasa cinta ini, kira-kira manakah yang sudah hilang dalam kehidupan saudara? 1, 2, 3, 4, 5 atau 5-5-nya sudah hilang. Sehingga di dalam keluarga tidak sedikit yang menjadi tidak sabar, mudah cemburu, posesif, begitu egois, dan banyak luka-luka batin karena mendapatkan kekerasan fisik atau bahkan verbal. Termasuk juga ketidakpedulian. Saudaraku, hidup akan selalu silih berganti. Mendung, panas, hujan, terik. Ada kesulitan, tapi juga ada harapan.
Dan di dalam kasih dan cinta selalu ada harapan di dalamnya. Orang yang mengasihi dan mencintai akan terus berharap dan dia tidak akan pernah putus asa. Walaupun dia tahu dirinya mengalami kekecewaan, bahkan pengkhianatan dari orang-orang terdekatnya. Bukankah Tuhan Yesus pun juga sudah mengalami hal yang sama? Ketika dia mengalami pengkhianatan dan penyangkalan dari murid-muridnya. Tetapi dia tidak membalasnya dengan pengkhianatan dan penyangkalan. Dia tidak meniadakan cintanya untuk murid-muridnya. Demikian pula dengan kita. Bukankah selama ini hidup kita itu seringkali mengkhianati dia, menyangkal Yesus, karena kita lebih senang hidup dalam lubang lumpur dosa. Tetapi itu juga tidak mengurangi cinta Yesus untuk kita, sehingga dia tetap memberikan yang terbaik, agar hidup kita penuh dengan berkat-berkatnya. Dan berkatnya itu bukan seadanya, bukan kecil, tetapi dia berjanji memberikan berkat yang melimpah dalam setiap diri manusia. Jadi saudaraku, saat ini ketika engkau berdoa untuk suami yang masih suka melakukan kekerasan fisik atau verbal, atau ketika suamimu tidak menjadi kepala keluarga yang bertanggung jawab, suamimu tidak menafkahi dan tidak membantu di dalam hidup, atau pada saat ini ketika engkau sedang berdoa untuk istrimu yang tidak menjadi penolong, malah merongrong, meminta kebutuhan yang seringkali tidak masuk di akal dan harus ada. Atau pada saat ini ketika engkau sedang berdoa untuk anak-anakmu agar ia berubah menjadi anak yang mandiri, bertanggung jawab, memiliki lingkungan pergaulan yang baik. Dan situasi tidak berubah secepat itu. Sehingga berdoa itu rasanya kok lama sekali. Tahun demi tahun tetapi tidak ada perubahan. Hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita. Kasih mengubah segala sesuatu. Di dalam kasih dan cinta ada pengharapan yang seluas samudra. Seorang istri dia tidak akan pernah bosan berharap agar suaminya berubah menjadi kepala keluarga yang bertanggung jawab dan penuh kasih bagi keluarga. Seorang suami, dia juga tidak akan pernah lelah berharap agar sang istri berubah menjadi penolong yang sepadan. Bahkan orang tua tidak akan pernah berhenti berharap agar anak-anak buah hati perjanjian Tuhan dapat menjadi anak yang membanggakan. Kasih adalah dasar agar kita terus berharap dan mengharapkan hidup yang terbaik. Agar mendung kembali cerah dan hujan berganti menjadi pelangi yang indah. Jadi saudaraku dan para keluarga-keluarga Kristiani, hidupkanlah kasih dan cinta di dalam keluarga dan kepada orang yang saudara sayangi. Lakukanlah bahasa cinta. 5 hal tadi dimulai dari 1, 2, 3, 4, 5. Sebab yang namanya harapan itu memerlukan tindakan. Butuh keberanian dan ketekunan untuk percaya pada sesuatu yang tidak terlihat pada saat itu. Tetapi juga perlu tekad untuk bisa bertahan dalam berbagai macam peristiwa dan permasalahan kehidupan. Dan yakinlah, dunia yang tadinya saat ini semrawut, yang kita lihat itu banyak sekali masalah dan beban kita berat.
ketika kita memiliki tindakan, keberanian, tekad yang tadinya terlihat semrawut, makin lama akan berubah seiring sejalan. Dan dunia yang kita lihat pasti akan menjadi lebih baik. Jadi teruslah mengharapkan yang terbaik, sebab penyertaan Tuhan Yesus selalu ada pada kita sekalian. Amin. Kita masuk di dalam saat teduh. Saat teduh selesai. Karena kekuatan dan kasih yang dari Tuhan saja membuat kita mampu menjalani hidup ini. Dalam hidup kita hanya pada Dia ada harapan dan pertolongan. Bersama Tuhan kita bisa dan mampu menjalani hidup ini. Marilah kita tanggapi firman Tuhan dengan menyanyikan lagu Kaulah Harapan. Saudara-saudaraku, kita akan masuk di dalam doa. Dan apabila di tengah persekutuan doa saat ini ada sanak saudara yang bersama-sama mengikuti di rumah, saya mau mengajak saudara untuk saling berpegangan tangan, sehingga kita akan menguatkan satu dengan yang lainnya. Hidup itu tidak pernah mudah dijalani, tetapi bersama dengan orang terkasih semua menjadi ringan adanya. Tapi kalau saudara sendirian, kita akan bersandar penuh
kepada Yesus sebagai sandaran kita. Kita berdoa. Allah Bapa yang kami sembah di dalam Kristus Tuhan, Engkau sungguh menjadi pengharapan kami yang teguh. Karena di saat orang lain menghilang, Engkau selalu menjadi sahabat sejati perjalanan kami. Saat kami sedang susah, down, sedih, berduka, Engkau selalu hadir dan menguatkan dengan tangan-Mu itu. Bahkan di saat kami senang sekalipun, Engkau tetap datang dan membuat kami bersuka cita. Berkat-Mu selalu mengalir dan mengalir terus tanpa henti. Hanya kami yang seringkali mendukakan Engkau. Saat ini ya Kristus, kami memohon kepadamu. Hidup yang tidak pernah mudah untuk dijalani. Hidup yang seringkali bergelombang. Ada saatnya mendung dan saatnya panas terik. Karena itu berikan kekuatan hati kepada kami, agar kami tetap dimampukan setia dalam kondisi apapun kepadamu. Sehingga pengharapan kami akan hidup yang lebih baik tidak akan menjadi sia-sia. Walau salib kami panggul. Ya Yesus, biarkan kami belajar tentang bahasa cinta, mengatakan kebaikan-kebaikan orang, mempersaksikan Kristus di tengah hidup kami dan bukan keburukan orang lain. Bagaimana dimampukan kami menyayangi keluarga dan orang-orang terkasih dengan segenap hidup, sehingga hidup yang akan kami tinggalkan itu mengesankan dan menjadi warisan bagi anak, cucu, menantu, dan seterusnya. Sehingga perbuatan-perbuatan, perkataan, pikiran-pikiran kami itu menjadi sebuah teladan hidup dan dihidupi oleh generasi penerus kami. Bentuklah kami ya Tuhan, agar semakin kami dapat memuliakan nama-Mu. Jadikanlah persekutuan kami, keluarga-keluarga Kristen, tempat untuk bisa saling meneguhkan satu dengan yang lain, dengan kasih yang merangkul, dengan kasih yang menerima, dengan kasih yang bersahabat, dan dengan kasih seperti Engkau mengasihi kami. Kami sungguh bersyukur kami sudah belajar tentang kasih itu. Dan bagaimana sekarang Engkau meminta kepada kami memberlakukan kasih itu dalam sebuah tindakan yang nyata. Karena itu, berikan kami keberanian, berikan kami tekad untuk memiliki pengharapan dan tidak pernah putus asa untuk terus mendoakan dan terus mendoakan. Agar orang-orang yang kami kasih berubah, agar mereka memiliki semangat dan kekuatan serta tanggung jawab di dalam hidup yang mereka lakoni. Terima kasih ya Yesus atas kasih-Mu, dan semua seru doa ini kami panjatkan hanya di dalam Kristus Yesus, Sang Kasih yang sejati, yang sudah mengajarkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita senantiasa berharap pada Tuhan. Dialah sumber perlindungan kita, dan Dia Tuhan yang setia menolong kita. Harap akan Tuhan. Harap akan Tuhan.
Mengucap syukur pada Tuhan karena kita sudah menyelesaikan persekutuan doa pada masa Pentakosta. Kita sudah belajar tentang kasih dan bagaimana kasih itu kita hidupi di tengah keluarga dan sesama. Persekutuan doa ini kiranya bisa menguatkan iman kita dan semakin membuat kita dekat dengan Tuhan. Persekutuan doa sudah selesai, kiranya Tuhan memberkati.